Dalam penerapan E10 ini, pemerintah akan menggandeng Brazil yang sudah menerapkan pencampuran BBM dengan etanol hingga 30% atau E30. Kementerian SDM akan mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol sebesar 10% atau bioetanol 10% pada 2027. Dan untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memastikan investor asal Brazil berminat untuk investasi pabrik bioetanol di tanah air. Kementerian ISDM akan mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol sebesar 10% atau bioetanol 10% pada 2027. Dalam penerapan E10 ini, pemerintah akan menggandeng Brazil yang sudah menerapkan pencampuran BBM dengan etanol hingga 30% atau E30. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan investor asal Brazil berminat untuk investasi pabrik bioetanol di tanah air. Pemerintah juga bakal memberikan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10% pada 2027. Adapun dalam mengejar target E10 pada 2027 dibutuhkan bahan baku etanol sebesar 1,4 juta kiloliter yang diharapkan dipenuhi oleh pabrik di dalam negeri tanpa harus mengimpor etanol. Sekitar 1,4 juta ton. 1,4 juta per ton. tahun ya, Itu Pak? sumbernya bisa dipenuhi dari dalam negeri semua atau akan ada? Kami rencana untuk semuanya dipenuhi dari dalam negeri. Jadi kalau mau kita investasi dalam negeri. Akan ada insentif untuk pabrik bioetanol? Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian marketnya ya captive gitu ya. Sebelumnya Indonesia dan Brazil menjalin kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kadin Indonesia mengungkapkan nilai perdagangan Indonesia-Brasil mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika atau mendekati 100 triliun rupiah. Ya, angka tersebut dipandang masih rendah mengingat jumlah populasi. Berdasarkan data Kadin Indonesia, nilai perdagangan Indonesia-Brazil mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika atau mendekati 100 triliun rupiah. Angka tersebut dipandang masih rendah mengingat jumlah populasi kedua negara jika digabung mencapai 0,5 miliar jiwa. Sekitar 4,5 miliar dolar Amerika berasal dari impor Indonesia atas komoditas Brazil seperti kedelai, gula, dan daging. Sementara itu, Indonesia banyak mengekspor kelapa sawit, garmen, alas kaki, serta komponen otomotif ke Brazil. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federasi Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan dan pertukaran memorandum saling pengertian serta nota kesepahaman antara kedua negara di Istana Merdeka. Penandatanganan dan pertukaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva ke Indonesia dan menandai babak baru dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Brazil menuju kemitraan strategis yang lebih komprehensif dan saling menguntungkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Brazil menaikkan 8 kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama Indonesia dan Brazil akan semakin erat melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IMCEPA. Pemerintah Indonesia dan Brazil menekan 8 kerjasama di berbagai bidang. Hal ini dilakukan bersama dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Indonesia. Ada 8 kerjasama yang ditandatangani antara instansi pemerintah dan entitas bisnis kedua negara, diantaranya kerjasama energi dan pertambangan, kerjasama sains, teknologi dan inovasi, kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. Prabowo mengatakan, kerjasama ekonomi nilainya bisa mencapai 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 83 triliun rupiah. Prabowo berharap kerjasama Indonesia dan Brazil akan semakin erat melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IMCEPA. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini.
Kedua kepala negara mempertegas kerjasama ini menunjukkan jika Indonesia dan Brazil merupakan mitra strategis, apalagi kedua negara memiliki potensi pasar yang besar dengan total jumlah penduduk mencapai 500 juta jiwa. Kedua negara juga telah menjadi bagian dari anggota ekonomi BRICS. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar Forum Bisnis Indonesia-Brazil 2025. Penguatan hubungan ekonomi dengan Brazil menjadi langkah penting untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi kedua negara. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar Forum Bisnis Indonesia-Brazil 2025 yang bekerja sama dengan Apex Brazil, sebuah lembaga pemerintah Brazil yang fokus mempromosikan investasi dan perdagangan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menilai penguatan hubungan ekonomi dengan Brazil menjadi langkah penting untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi kedua negara. Indonesia kini membutuhkan lebih banyak mitra strategis untuk kerjasama ekonomi, termasuk dengan negara-negara selatan dalam BRICS. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kestabilan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, Kadin Indonesia dan Apex Brazil menandatangani nota kesepahaman. Kerjasama ini meliputi penguatan promosi, akselerasi investasi dan perdagangan yang berprinsip pada keberlanjutan, inklusivitas, serta inovasi. Dari Jakarta, Ismalia Suryali Santoso Sutrisno, IDX Channel. Highlights, pemirsa, Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 mencapai 134,67 triliun rupiah. Ya, peningkatan transaksi e-commerce pada kuartal 3 ini dipicu oleh rangkaian kampanye mega sale. Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 mencapai 134,67 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari 1,44 miliar transaksi atau tumbuh 7,72% kuartal to kuartal dan tumbuh 20,5% secara tahunan. Menurut Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, peningkatan transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya rangkaian kampanye mega sale alias diskon yang dimulai dari program Back to School pada Juli 2025. Promosi kemerdekaan pada 8 Agustus 2025, Indonesia Shopping Festival, serta promosi pada 9 September dengan diskon hingga 99% di berbagai platform e-commerce besar. E-commerce triwulan 3 2025 itu mencapai 1,44 miliar transaksi atau tumbuh secara Q2Q itu 7,72%. Atau kalau kita lihat secara year on year itu memang 20,5%. Itu dengan nominal sebesar 134,67 triliun atau tumbuh sebesar 4,93% secara Q2Q atau 3,74% secara year on year. Nah, peningkatan transaksi e-commerce di triwulan 3 2025 ini dipicu oleh beberapa hal, antara lain rangkaian kampanye mega sale pada triwulan 3. Bank Indonesia mengakui pertumbuhan tren belanja digital ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat. Momentum ini sekaligus menegaskan peran sektor ekonomi digital dalam menopang pertumbuhan nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.